Puji nama Tuhan. Kali ini saya mau sharing mengenai tips untuk mengatasi hari-hari kita yang kerasa kalut kelabut, ya, kerasa stres, under pressure. Saat kita bangun tidur, tiba-tiba, kok nggak enak sekali hatiku, kok nggak enak. Padahal kita sudah berdoa sebelumnya, semalam berdoa, tiba-tiba bangun ada sesuatu. Ingat dan percaya, itu serangan dari iblis. Jadi pada dasarnya begini, Tuhan ingin kita menjadi pemenang, dan Tuhan izinkan semua itu terjadi dalam kehidupan kita supaya kita bisa belajar menjadi pemenang. Seperti anak sekolah, ujian sampai dia mendapatkan nilai yang bagus dan naik kelas. Demikian juga sama seperti kita. Tidak ada seorang di bumi ini yang kuat menghadapi problem. Tidak ada. Semuanya pasti ada kalahnya jatuh. Seperti pepatah kamus, pandai-pandainya tupai melompat, pasti akhirnya juga pernah jatuh gitu. Tapi itu learning, itu belajar. Nah, kali ini poinnya di mana yang mau saya katakan? Kali ini adalah kita sebagai orang Kristen, kita harus tahu yang pertama, identitas kita adalah sebagai anak Tuhan. Yang kedua, kita harus paham bahwa kita ini umat pilihan. Yang ketiga, kita harus tahu bahwa walaupun kita sering banyak melakukan kesalahan, Tuhan paham kok, Tuhan ngerti kok. Kita anaknya kok, kita nggak langsung dicambuk, ayo kamu begini, kamu salah berbuat dosa. Nah, dihakimi, enggak, tidak seperti itu. Ya, karena Tuhan kita ini Allah yang baik. Walaupun kita ini, ya istilahnya kepleset ya, melakukan sesuatu kesalahan. Ya, apakah Tuhan langsung, wow kamu melakukan ini? Ada dua suara. Yang pertama pasti, kamu jatuh ya, kamu keliru ya, kamu lakuin ini lagi ya, yuk. Oke, gak apa-apa, kamu bangkit lagi, besok jangan lakuin lagi. Sama seperti kalau kita punya anak kita melakukan kesalahan, kita sayang sama anak kita. Kita nggak mungkin, wah coklesi begitu ya, kita pukulin, kamu salah, kamu salah. Itu sorry, agak lain berarti orang tuanya kalau seperti itu. Yang benar kan mestinya gini, oke, nah kamu keliru loh, kita tegur tetap, kamu nggak boleh begini ya. Tapi next time, ayo kamu jangan lakukan ini lagi. Belajar dari kesalahanmu. Kamu besoknya lakukan lagi, Pak, gini Pak. Ya, oke, next time kamu belajar lagi sampai kamu bisa. Itu Tuhan kita. Dan dia selalu nolong kita saat kita merasa down, merasa jatuh dan dia beban. Itu Allah kita, itu Roh Kudus, itu Tuhan Yesus. Tapi suara yang kedua, ingat baik-baik. Suara yang kedua, dia akan berkata seperti ini. Ayo, kamu sudah lakuin itu, kamu tidak layak kamu sama Tuhan, kamu nggak ini, kamu nggak suci, kamu bodoh, kamu gini, kamu gitu. Dan kita kerap kali mendengar yang itu daripada yang pertama. Betul, ya Pak ya, saya pun iya. Maka itu saya mau kasih tahu Anda bahwa hal itu adalah satu kekeliruan. Jadi kalau kita pas melakukan hal yang keliru, saat detik itu juga, mungkin kita merasa, aduh kayaknya nggak enak sama Tuhan ya, kayaknya nggak bisa begitu. Ya tenang dulu, ya. Dan tetap ingat bahwa kita identitasnya anak Allah, dan kita nggak boleh ya semena-mena ya, karena Allah itu juga satu hal lagi juga ya. Kamu sering melakukan kesalahan itu ada resiko, gitu loh. Bukan selalu diampuni terus selamanya diampuni, tidak. Itu tidak akan membuat kamu bertumbuh. Sekali lagi yang di awal saya ngomong bahwa Tuhan pengen kita bertumbuh, naik kelas, otomatis ada sanksi. Ya. Nah, sanksi itu kerap kali datangnya dari kesalahan kita sendiri, bukan dari Tuhan. Waduh, hidupku seperti ini ya, kenapa kok aku begini? Ini bukan dari Tuhan. Kadang-kadang kita lah yang melakukan itu, dan itu menjadi salah satu bom buat kita. Ya, oke, kembali. Jadi, saat saya mengalami suatu tekanan dan lain sebagainya, waktu bangun tidur tiba-tiba nggak enak kalut. Yang satu yang saya harus paksa diri saya adalah, kalau saya ambil gitar, nyembah Tuhan. Hati nggak enak, nggak apa-apa. Hati nggak enak, nggak masalah. Tetap berdoa, tetap nyembah Tuhan. Wah, kok ya sok suci ya? Oh, nggak apa-apa. Daripada kamu tidak berbuat sama sekali, tidak berbuat apapun, lebih baik kamu duduk di kaki Tuhan, berdoa, menyanyi lagu. Damai sejahtera turun, sukacita akan muncul, ya. Dan percayalah, Roh Kudus akan menuntun kamu dan membebatkan. Begitu kamu sudah menyembah Tuhan, ada hadirat Tuhan, mengundang hadirat Tuhan masuk di dalam hatimu, dalam pikiranmu, semua pikiran yang jelek-jelek itu tiba-tiba hilang.
Itu keajaiban Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah melakukannya, ya kita tetap kalah. Kita tetap nggak tahu jalan keluarnya. Oke, jadi ini tips yang saya mau bagikan buat kalian. Semoga ini berguna dan bermanfaat. Dan sekali lagi, Tuhan kita baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati. Haleluya.